Gue lu aja lah ya. Eh, Gue lu aja lah ya. eh, Meskipun sama orang Palembang. Oke, Ricky. Apa kabar lu, men? baik, baik, baik. Gila. Mana kabar? Baik juga. Udah lama gak ketemu lu. Kayak lama aja nggak ketemu. Iya. Emang udah lama banget gak ketemu? Iya Udah, kan? Hah? Udah bertahun-tahun gak ketemu kan? Oh iya, since Since gua ke Korea lah. no, 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 since berapa tahun ya? Ini 2022. Lu ke Heeh. Korea 2000 2011 bulan 12. terakhir ketemu itu pas lu ke lu masuk SMA udah nggak pernah ketemu. Iya, Terakhir iya. ketemu. Iya, tapi sebelumnya kan kita ketemu terus kan? Ya, Karena kan dulu kan lu sering main ke rumah gua sering main ke rumah lu. dari pas zaman lu SMP. Ya, Masih SMP, B-boy, B-boy. B-boy, si Tukoy masih SD, si itu masih Cici gua ya. SMA ya. Cici gua SMA tuh, gua SMA. Enggak, beda sama dia 2 tahun sih. Setahun, ya 2 tahun karena gua nggak naik dulu kan. Ah ya, 2 tahun, 2 tahun. Karena dulu gua nggak naik ya makanya ya ya begitulah. Masa-masa nggak naik. Jadi tapi kayak ngomongin soal ya gua ada tertarik sesuatu sih sama kerjaan lo. Sumpah. Apa-apa. Kan kalau kayak gua ngeliat di lo kan di Instagram lo sering banget lo kayak eh, main TikTok ya. Heeh. Yes, yes. Kan memang zamannya, jadi kita ngikutin. Iya, tapi yang menurut gua itu hmm, yang gua biasanya kemarin anggap TikTok itu tuh cuman wadah untuk joget. Tapi kayaknya kalau gua liat kerjaan lu itu kayaknya enggak deh. eh Sebenarnya dulunya kan memang gitu. Hmm, Untuk si aplikasi TikTok itu hmm, memang dijadikan sebuah platform untuk anak-anak muda upload konten ke situ. Sebenarnya kan kalau dari namanya sendiri kan TikTok. Kalau di Cina Douyin. oh iya. TikTok itu sendiri kan ada makna. Hmm, Meansnya itu every seconds, apa berarti lah hmm, gitu loh. Jadi eh, waktu itu orang main TikTok untuk ya upload video-video yang short gitu loh. Maksudnya short itu tuh paling cuman 5 detik, 10 detik, 15 detik. That's why namanya TikTok. Every second means. hmm. Maksudnya every second means itu berarti gitu loh. Itu di TikTok. Kalau yang lain-lain kan platform lain Instagram, YouTube, apalagi Facebook. Itu kan mereka biasa masukin gambar. Betul. Jarang yang masukin video tapi Hmm, rata-rata panjang betul. gitu loh. Jadi ya TikTok ini very short video gitu loh. Maksudnya very short video. Dia membuat orang-orang tuh masukin video dalam beberapa second tuh yang punya arti semua Yang gitu punya loh. arti. Iya, Ya makanya kan dia sebut namanya TikTok kan. TikTok Hmm. gitu. Tapi makanya yang kayak gua lihat nih kayak di Indonesia kan. Orang tuh sebenarnya sekarang gampang viral lewat TikTok. Contoh nih misalnya kan, dia joget yang kayak apa gitu, yang gini-gini Eh, dia viral. eh, Padahal orang itu ya ya sebenarnya ini pendapat pribadi gua sih. Dia nggak punya skill tapi dia joget gitu doang dia viral. Kayak gitu loh. Itu yang gua tangkap di TikTok. Terus terus orang itu menjadi merasa "Ah, gua terkenal eh. dari TikTok tersebut kayak Mhm. gitu. Sebenarnya kalau lu bilang gampang, hoki-hokian juga ada. Hmm. Em, Terjadinya viral ini sebenarnya banyak unsur. Hmm. Satu, lagunya pas. Dua, jogetnya pas. Ketiga, memang kebetulan faktor yang dinamakan luck juga ada gitu loh, momentumnya ada. Jadi kalau ngomong viral dia bisa gampang, sebenarnya nggak juga. Hmm. Jadi memang dia melewati proses yang dimana dia mungkin masukin eh, upload video, beberapa video nggak viral-viral, tapi Hmm. ketika ada satu momen dia masukin video yang semuanya pas tadi viral. Dan juga memang
si aplikasi TikTok ini sendiri punya strategi. Yang dimana kalau strategi di platform lain tuh lu harus viral, lu bisa viral ketika lu punya followers yang banyak. Tapi kalau di TikTok dia strateginya lain. Jadi as a game changer kan, karena platform sosial media yang lain pasti lu harus punya follower dulu baru bisa viral. Kalau dia enggak, dia memang nge-profit lu supaya lu bisa viral. Tapi dengan catatan lu upload lah konten sebanyak-banyaknya, nanti ketika ada satu konten yang memang ngeklik gitu loh, lu lagunya pas, jogetnya pas, mukanya juga pas, viral. Algoritmanya unik berarti ya TikTok ini ya. Algoritmanya unik, it's very unique, it's very smart gitu loh. Bukan masalah algoritma doang, jadi AI-nya juga sangat-sangat apa ya, sangat-sangat canggih lah. Berarti kalau orang yang seksi-seksi kayak gitu nggak bisa masuk dong. Tunjukin belahan dada, pakai bikini. Bisa masuk, tapi dengan catatan lu pakai background yang sesuai. Yang tadi gue bilang gitu loh, lagunya pas, jogetnya pas, terus unsur-unsur gambar yang ada di dalam satu video itu pas, semuanya pas. Maksudnya gini, ketika lu pakai bikini, tapi lu pakainya di Rajang misalnya. Iya. Nah, si TikTok kan dia punya AI, ada artificial intelligence yang dimana dia bisa voice recognition, kalau nggak salah ya, tapi ya ini disclaimer dulu. Yang menurut yang setahu gua, voice recognition, face recognition, sama object recognition. Dia bisa tahu semuanya. Object recognition berarti itu termasuk ke body juga dong. Semuanya dia bisa tahu. Lu ketika bikin video, ini setahu gua ya, atau bener apa enggak, disclaimer. Dia bisa tahu ketika lo bikin video, oh dalam video ini ada apa aja, ada sendok, ada garpu, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dia bisa tahu. Jadi dia punya tiga unsur ini. That's why ya apa namanya, untuk dia punya apa ya, ngomongnya gimana ya, teknis atau apa ya, dia punya kecanggihan. Artificial intelligence itu sangat-sangat canggih Betul betul. gitu. Ya kayak yang gua lihat dari kerjaan lo kan. Lu waktu itu ada ngomong sama gua kalau lu sekarang ngebuat PT dan PT itu sekarang PT lu sekarang itu bekerja sama sebagai TikTok official partner nih. Yes. Yang which is gue interesting about this. Berarti TikTok bantu lu bener ya untuk kayak nge-boosting konten-konten yang lu buat. Gimana sih kinerja kerjaan lu sih? Yang gua sih belum paham sih. Makanya di sini gue pengen nanya sekalian. Sebenarnya TikTok itu bukan ngebantu lah, dia nge-provide sih, nge-provide buat kita ini supaya bisa bikin yang lebih bagus videonya. Karena kan yang tadi lu bilang orang kebanyakan joget di situ, padahal in very short time lu tuh bisa deliver, bisa provide orang tuh informasi sedetail mungkin. Iya. Tujuannya tuh buat itu. Jadi kita untuk ngebantuin si kreator dan orang-orang yang pengen bikin konten tuh biar lebih berbobot lah, gitu loh. Jadi tugas kita adalah membantu kreator-kreator supaya bikin sesuatu hal yang lebih berbobot. Jangan cuma joget-joget doang. Contohnya nih gimana nih membantu kreator biar mereka bisa menjadi yang berbobot. Contoh, jadi kalau sebelumnya ada satu orang yang bikin kontennya joget-joget doang, nah kita bakal lihat nih, oh potensinya memang mungkin di joget, misalnya mungkin di joget, tapi kenapa lu cuma nampilin joget doang? Kenapa enggak lu nampilin yang namanya tutorial dancing, yang dimana orang-orang mungkin pada pengen dance, pengen joget, tapi nggak tahu caranya supaya bisa dance-nya bagus, supaya bisa dance-nya lebih menarik gitu loh. Jadi kan itu bisa lebih give more lah, supaya bisa kasih orang apa ya, orang tuh dapat benefit dari video lu gitu loh. Betul betul. Lebih bagus begitu kan dibanding kalau misalnya lu cuma joget-joget seksi, abis itu orang lihat oke, suka gitu loh, tapi nggak ada impact yang lebih panjang. Impact yang lebih panjang kan ketika lu ngajarin orang tuh bisa, terus nanti mungkin ke depan dia bisa ngajarin orang lagi. Betul betul. Atau mungkin dia nanti bisa buka dance class atau apa, kan dari situ kan kita lebih
lebih lebih punya impact Betul betul. gitu. Dan nggak, gua mikirnya kayak gini nih. Berarti itu orang-orang yang ada di bawah naungan lu sekarang, itu lu gimana sih cara monetize-nya? Sekarang karena yang menurut gua gini loh. eh Seperti yang di awal gue bilang, gue tuh mikirnya bahwa TikTok itu wadah cuman buat joget viral doang, which is like Instagram at the first, ya kan? Instagram cuman lu post cantik-cantik, seksi, orang banyak like kayak gitu kan. Which is menurut gue awal-awal gue pikir Instagram juga gitu, dan sampai sekarang gue berpikir kayak gitu di Instagram ya. Kita ngomong gitu aja ya. Dan sekarang di TikTok kayak kita 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 joget, kita terkenal, yang gue pikirin itu. Dan ya yang pasti yang gue pikirin gimana how you can monetize dari orang-orang yang ada di bawah naungan lo gitu. How can we monetize? Nah. Sejujurnya gue juga masih bingung. Ya How can we karena monetize? gimana? Kita kan sekarang bekerja di dunia bisnis kan. Lu buat kantor, lu buat PT itu juga sebenarnya berhubungan dengan bisnis kan. Of course pasti. Of course we need to get money. Pasti Pasti. kita harus mikirin how to monetize them to get money, ya Pasti. kan? Jadi monetize-nya sih sebetulnya mengerucut ke masing-masing kategori lagi. Jadi misalnya nanti ada orang yang memang jago masak. Jadi dia bakal spesialisasi di konten-konten masak. Nah, nanti dari situ mereka bakalan dapat endorse, bakalan bisa ngepromote. Sekarang kan bisa ada TikTok Shop. Mereka bisa ngepromote produk-produk yang satu lini dengan konten mereka, satu niche dengan konten mereka. Misalnya memang masak, ya nanti ada produk-produk seperti misal panci, ya apalah pokoknya yang berhubungan dengan memasak. Nah, dari situ baru kita share profitnya sama mereka. Intinya mereka lebih dapat pengklasifikasian. Dalam arti klasifikasian ini ditujukan untuk supaya mereka dikenalnya sebagai target-target yang segmented gitu. Nah, nanti dari situ split. Jadi kita mirip-mirip kayak agency tapi it's totally different. Kalau agency mungkin listing your name and then provide to corporate or company who needs that, udah finish. Tapi kalau kita enggak, kita lebih nge-maintain mereka, akselerasi, terus kita bakal ngembangin lagi. At the end of the day nggak bakal banyak orang gitu loh, tapi bakal banyak kategori. Jadi masing-masing kategori satu orang. Jadi lebih kurang begitulah monetize-nya. Gimana cara lu nge-approaching mereka buat gabung di tempat lu? Nge-approaching mereka buat gabung tempat kita. Ah. It's a good question. Kita nge-approachingnya sih yang pasti ada interview session. Terus setelah interview session kita juga bakal ngeliat dia sampai sejauh apa sih pengen jadi konten kreator, karena nggak banyak orang yang kebuka pikirannya. Maksud gue nggak kebuka pikirannya tuh dalam arti oh ternyata jadi konten kreator itu seenak itu dan segampang itu nyari duit as an content creator, tapi memang butuh perjuangan di awal. Nah, dari interview itulah kita gali gitu loh. Oh, lu bener-bener pengen apa enggak sih jadi content creator? Karena ketika lu udah jadi, ya udah hidup lu dari situ doang gitu loh. Nah, kebanyakan anak muda sekarang mereka pengennya lihat uang di depan. Maksudnya uang di depan tuh, oh, gua sekarang jadi content creator, maksudnya bukan sebagai content creator lah, masih orang biasa. Gua pengen langsung dapet nih, istilahnya gajian di awal. Maksudnya gaji di awal tuh ya kayak dapat gaji untuk sehari-hari. Tapi di Cina nggak ada sama sekali. Di Cina berarti mereka nggak dibayar gitu? Nggak dibayar sama sekali. Wih, gimana cara mereka dapat uang gitu kalau nggak dibayar? Nah, itu dia bedanya di Cina sama di Indonesia. Kalau di China, kalau nggak salah juga ya, kalau lu sudah di atas umur sekian dan belum memiliki pekerjaan, pemerintah tuh masih nge-provide lu. Jadi masih kayak dikasih uang jajan lah. Uang jajan dari pemerintah. Jadi lu masih bisa makan lah istilahnya. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Gitu. Jadi kita win-win solution kasih ke mereka, tetap kita ada kasih akomodasi, gaji dan lain-lain supaya mereka bisa tetap makan sampai hal tersebut mereka jadi content creator tercapai gitu. Dari situ mereka sudah bisa provide money, bisa monetize. Bisa monetize semuanya. Ya. Pernah nggak sih lu ketemu kayak
konten kreator yang belagu banget kayak gitu? Banyak banget anjir. Kan gini kan, Di Indonesia ini banyak banget. gue jujur ya, gue emang nggak bergerak di bidang lo ya, tapi ya gue bergerak di bidang entertainment. Terkadang kalau ketemu not content creator lah ya, kita bilang selebgram gitu, Hmm. gitu banyak gue yang ketemu yang mereka yang angku-angku, yang kayak ya oke, di Indonesia mereka still counting follower gitu. Hmm. Followers gede, yang followers gak gede itu kita harus hormatin yang gede. Ya, which is kan apaan gitu loh. Hmm. Kalau pada saat lo lagi approaching mereka, pernah nggak lo ketemu yang kayak gitu? Kita banyak banget ketemu yang kayak gitu. Dengan penjelasan yang panjang tadi kita jelasin ke mereka satu persatu dari step A sampai ke step terakhir. Kita provide mereka tim kreatif, videographer, peralatan, properties dan lain-lain. Tapi mereka kadang-kadang masih nggak sadar gitu loh apa yang kita provide ke mereka. Kan kalau agency tadi gue balik lagi nih, kalau agency cuman listing your name. Tapi kalau MCN kita provide mereka apapun itulah supaya mereka bisa sama-sama berkembang kan. Mereka berkembang, kita juga berkembang kan. Nah, ketika hal itu terjadi, mereka tetap istilahnya belum terbuka mindsetnya, ya apa boleh buat, cari lagi yang lain, yang punya visi, misi, mindsetnya yang sama. Ya, gua sih selalu bilang kalau sama tim ini, kalau istilahnya kita bikin perusahaan ini adalah untuk membantu orang, untuk mempermudah orang itu dapat rezeki. Nah, tapi ketika ada yang nolak atau yang nggak kebuka mindsetnya, ya anggap aja itu bukan rezekinya dia, ya belum jodohnya dia lah. Gitu loh. Ada yang memang tiba-tiba kita telepon atau kita ajakin ketemuan, kita approach mereka langsung welcome, rezeki dia gitu loh. Ada juga yang tadi kita sudah approach mereka sudah jalan lah, separuh jalan mereka stop, ya sama aja bukan rezeki dia juga gitu loh. Stopnya kenapa tuh? Capek kah? Banyak hal, ada yang sakit lah, ada yang orang tuanya nggak ngebolehin lah, padahal dari awal sudah ditanyain semua, orang tua lu boleh nggak, misalnya masih usia 21, 22 kan, biasa masih anak mami sama daddy gitu kan. Ya banyak hal yang banyak alasannya banyak, ya udah kita waduh ada suara. Jadi Gak apa-apa lah, jadi suara lewat lah. Jadi sampai mana tadi ya, gue lupa gara-gara lagu Anak tadi. mami. Oh, anak mami. Jadi kita selalu make sure seseorang itu sebelum bergabung, lu yakin nggak gitu loh mau masuk, kayak masuk PH lah ya, mirip-mirip ya. Ya, PH kan lebih ke production house ya sebenarnya. Kayak gitu yang kayak gua jalanin juga kan. Ya tapi kadang gua mikir kasihan sih sama kayak konten kreator kayak gitu loh. Kenapa gue pikir kasihan? Dunia yang sekarang ini, yang di zaman sosial media, which is semua orang pengen terkenal. Ya lu nggak usah munafik lah, lu pasti pengen terkenal lah. Kalau emang dikasih, iya nggak? Pastilah. Iya kan? Kan dapat privilege. Kalau terkenal itu kan sudah privilege. Udah privilege ya. Iya. Nah, jadi kebanyakan anak muda yang terjadi di anak-anak muda sekarang, bahwa kayak oke, mereka yang cewek-cewek cantik, contoh kita gak usah ngomong cowok lah. Ini kan kebanyakan rata-rata cewek nih. Mereka jadi selebgram, mereka jadi tiktokers terkenal, atau mereka jadi influencer. Ya terkadang mereka yang punya follower dikit, mereka sudah mengatasnamakan diri mereka influencer, selebgram, influencer. Which is ya ini menurut gua ya. Ya gak usah gua ngomong dulu deh, gua tanya lu deh. So, yang namanya influencer itu menurut lo apa? Menurut gua, kalau secara artinya dari Google, influencer tuh someone that can influence people to do something. Jadi mereka bisa kasih opininya mereka, di mana opininya mereka ini bisa merubah atau bisa memberikan keputusan ke orang lain. Itu influencer. The meaning of influencer. Tapi yang sekarang influencernya tuh kebanyakan I don't know what they are influenced for gitu loh. Kadang-kadang kalau cuman foto cantik doang, kalau kita lihat feed-feednya kan, kalau Instagram sekarang kan banyak feed-feed, kadang-kadang kan muncul tuh cewek-cewek cantik semua. Kadang kita nggak tahu ini mereka sebenarnya mau influence apa gitu loh. Makanya. Apa cuman provide gambar cantik supaya bisa di like orang ya, karena memang ada fitur like gitu loh.
Tapi kalau kita ambil lebih panjangnya lagi, lu hari ini cantik, lu hari ini ganteng, besok-besok lu bakal tua nggak? Pasti. Gitu Itu loh. pasti tua. Bener kan? Besok-besok lu bakal tua nggak? Bakal bakal ganteng kayak gitu terus nggak? Bakal cantik kayak gitu terus nggak? Nggak kan? Jadi kalau misalnya lu jadi influencer, menurut gua kalau jadi influencer, jadilah influencer yang punya bobot. Dalam arti you can give to people gitu loh. You can give benefit to people from your content atau from your feeds atau dari apa maksudnya tuh dari uploadan lu lah Iya, gitu loh. betul betul. Bermanfaat. Tapi kalau lu cuman kasih cantik, cakep, ya sampai situ doang. Lu lama-lama juga bakal peot gitu loh, lama-lama bakal tua. Hmm. Menurut gua sayang banyak orang tuh kadang-kadang nggak sadar. Oh, gua nih ya mungkin state yang sekarang enak, enjoy, nyaman. Gua dapat endorsan karena gua cantik, gua banyak followers. Tapi kalau ditarik ke lebih panjang lagi, efeknya tuh lu lama-lama tua, ya udah, pamor lu turun gitu kayak artis kan, naik. Kalau lu nggak ada bobot, maksudnya nggak ada bobot tuh nggak ada niche niche dalam arti lu punya segmen konten lu apa, lama-lama hilang. Pasti. Tapi kalau kita lihat yang punya niche, yang punya bobot, yang punya bisnis, itu ada terus aja gitu loh. Raffi Ahmad ya. Nggak usah jauh-jauh lah, Raffi Ahmad, kita misal Pak Hotman Paris deh. Hotman Paris lah. Influencer influencer sebagai apa? Sebagai pengacara. Dia banyak memotivasi orang tuh. Satu, banyak motivasi. Kedua, konten-konten dia sebelumnya yang gue lihat ya banyak tentang advice gitu loh. Advice kalau misalnya ada terjadi ini, lu harus lebih mungkin bisa lakukan ini gitu loh. Yang gua lihat yang rata-rata yang bertahan sampai sekarang yang kayak gitu, yang ada niche-nya. Yang ada niche-nya, yang benar-benar mereka tuh tahu diri mereka, batasan mereka sampai mana Yes, gitu. betul. Makanya orang-orang kayak gitu mereka bertahan sampai sekarang. Jarang hilang, Dan nggak mungkin hilang malah. jarang hilang. Karena itu akan terus naik kayak gitu. Ya hilang tuh mungkin hilang itu ketika lu stop bikin konten, stop the content and then people forget about you. Tapi kalau lu bikin terus konten tentang emang niche lu, ya udah ada aja terus gitu loh. Iya betul. Makanya itu yang tadi gue bilang, kayak gue tuh kasihan sama konten-konten kreator kayak gini gitu loh. Mereka karena sosial media, mereka pengen terkenal. Oke, emang ada beberapa orang yang waktu mereka sering ngepost ternyata followernya nambah, gitu makin banyak. Tapi mereka yang tadi gue bilang mengatasnamakan mereka langsung influencer, selebgram, yang which is mereka menganggap diri mereka bahwa gue ngomong apa orang bakal dengar. Belum tentu. Iya, belum tapi kan tentu. mereka menganggap diri mereka begitu. Itu yang gue lihat sekarang. Ya. Fans sih mungkin, tapi apakah akan terus jadi fans? Tergantung. Contoh gini deh, gue punya temen cewek satu. Dia ya kalau mau dibilang dia selebgram ya selebgram. Dia cantik, seksi gitu loh. Followernya juga ya 300k ke atas lah. Ya gitu. Itu kalau menurut gue ya dia bener-bener real selebgram ya, yang kayak dia nggak mengatasnamakan dirinya terkenal gitu ya. Tapi dia kayak ya dia nggak mau nge-advise orang, dia nggak mau nge-influence orang gitu. Karena kenapa? Ya gua kayak gini ya gara-gara orang yang nge-follow gua gitu loh. Karena dia tahu diri bahwa dia belum bisa nge-influence orang. Kan kita nggak bisa maksa orang. Gua ngomong A, ngomong A, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya kan? Tapi mungkin gini, kalau dengan followernya banyak, ketika dia say something, mungkin ada dari followernya yang ngikut gitu loh. Iya, itu terkadang kita bisa baca di komen. Contoh misalnya, gua kan sering lihat story dia tuh. Story dia kayak ya maksudnya aduh hidup gua gini amat gitu loh. Gimana ya caranya biar bisa menjadi hidup lebih baik. Dia tanya-tanya orang, tanya-tanya followernya gitu. Terus nanti juga dia ngepost di feed juga, dia kayak lebih menunjukkan bahwa ya lu nggak perlu ikutin omongan gua lah istilahnya. Karena dia yang tadi gue bilang, dia tidak mengatasdirikan dia itu adalah seorang influencer. Tapi orang banyak suka dengan dia kalau gue baca komen-komennya gitu loh. Ya mbak semangat ini segala macam banyak gitu. Nah ini contoh yang menurut gue bagus. Tapi kebanyakan
mereka merasa ya gue ada satu cerita lagi nih. Oke, ketemu satu cewek juga nih, selebgram gitu. Oke, followernya oke lah gitu. Kan gue kerja di entertainment production house kan. Hmm. Jadi waktu itu gue ada planning syuting tuh. Gue ada planning syuting di Bali tuh. Dia nanya gue, boleh ikut nggak? Dia bilang, oh ya wes, kalau lu mau ikut ya wes gitu. Yang dia tanya pertama kali tuh nggak apa? Apa? Berapa bayarannya? Ya itu tadi kan balik lagi kan yang gue bilang kan, they want to see the money first gitu, show me the money. Iya, berapa bayarannya? Terus gua kan jujur ya di sini title gua juga gua sebagai produser nih. Gua juga bisa jadi talent, bisa jadi produser. Hmm. Of course gua lihat dia apa yang lu bisa, ya kan? Gua nggak pernah lihat lu speak, gua nggak pernah lihat lu acting, ya kan? Dia nanya kira-kira harga bayarannya berapa? Hmm. Ya gua sebutin. It Gua depends lah. Iya, dia tanya syutingnya berapa? Berapa lama? Hmm. Ya 2 minggu. Ya paling kalau ukuran lo ya mungkin 8 lah. Hmm. Kurang lebih, tapi I don't know ya. Mungkin itu kan pendapat gua. Hmm. Dia bilang kecil amat. Hmm. Ya, balik lagi, men. Lu nggak punya pengalaman. Lu nggak punya kayak something that you can get. Jackie Chan aja dulu jadi figuran kok. Iya, you don't have something you can show to people. Hmm. It doesn't mean that dia cantik, dia tunjukin orang bakal seneng lihat dia main di film atau di drama tersebut. No, yang dibutuhkan di sini pengalaman, skill lo yang lo punya. Hmm. Misal dia orangnya banyak portofolio nih di dunia film, series, drama segala macam, which is really good. Bayar mahal pasti kayak gitu. Ya sama kayak gue lah. Gue dulu di Korea, gue nggak pernah nggak dibayar, men. Sering banget nggak dibayar. Ya, tapi nggak apa-apa, gue ambil semua. Gue nggak pernah nanya bayarannya berapa, hantam dulu. Dan dapat experience ya. Yang Experience, penting portofolio sama experience kan. experience. Nah itu dia yang sekarang banyak terjadi. Mereka lebih mikirin, oh money, oke, of course money penting kan. Uang pasti penting ya. Lu pasti mau dapat uang, gue juga mau dapat uang. Pasti semuanya pasti pengen dapat uang. Tapi kan gimana cara kita? Ya how to make it as a stepping stone. Stepping stone. Ya, batu loncatan Batu kan. loncatan yang kayak ya, yang dikit-dikit ngerasa diri terkenal. Malah gue langsung berpikiran kasihan sama nih orang. Ya karena tadi mindsetnya. Ketika Ketika kita sudah jelasin, ya balik lagi tuh kalau misalnya kita approach calon KOL kan, sekarang kalau ngomongin KOL, opinion leader, calon KOL. Kalau kita approach mindsetnya nggak kebuka, ya udah gitu loh. Belum rezekinya dia, belum waktunya dia gitu loh. Iya. Jackie Chan aja dulu Mana ada dibayar kan dia cerita. mana nggak dibayar, dibanting-banting lagi. Stuntman. Stuntman. Terus dibanting-banting, ya dia mungkin cuma dapat makan doang tuh kalau nggak salah. Ceritanya dia cuma dapat makan, Iya. supaya bisa makan doang. Makan doang. Lumayan tuh buat dia. Iya, tapi lihat impactnya sekarang. Gede banget. Jadi Orang kaya udah dia. aktor Hollywood paling terkenal sedunia. Sedunia itu malah. As an Asian Talent kan. from Asian lah. Iya, Kan from biasa Asia Hollywood lah. kan dari barat semua Barat kan. Ini kan semua. dari timur. Dari timur. Nah, itu dia yang menurut gua ya mungkin di perusahaan lo itu menjadi suatu wadah bagus nih. Kayak misalnya lu bisa gandeng kayak influencer yang notabene yang seperti itu. Calon. Ya, istilahnya influencer yang apa ya, yang ngerasa dirinya pengen dapat uang instan. Bullshit lah. Bisa dapat uang instan tuh bullshit. Kecuali kalau dia jualan ya. Nggak tahu. Jualan. Kalau jualan yang lain sih gua nggak tahu ya. Jualan BO ya, kayak open BO ya. Nah, itu nggak tahu itu. Kalau Black all lah. Open black all. Open black all ya, open BO. Nah, kalau kayak gitu ya gua nggak tahu. Uang mereka bisa banyak kayak gitu loh. Karena mereka kan yang penting hidup harus gengsi. Ya. Kebanyakan mereka kan hidup gengsi nih. Kebanyakan begitu. Tapi kalau ditarik panjang lagi, balik lagi nih, kalau tarik panjang, akankah bertahan atau tidak? Itu pertanyaannya. Kan balik lagi ke sana, lu bisa tahan nggak gitu loh? Bisa tetap eksis nggak? Gua punya teman satu nih. Dia influencer sih. Dan gua kayak baru sadar bahwa dia itu jualan loh. Oh ya?
Iya, kaget gua. Banyak kayak. Sumpah. Ya gua kayak ngeliat oke, dia di endorse gitu ya. Banyak banget di endorse gitu. Tapi kayak waktu gua menilik lebih dalam, oh ternyata dia dijualan, disimpan orang dia. Oh, ya itu kan salah satu, bukan bukan tujuannya. Jadi mungkin kayak dapat pamor dan ya, Cari cowok kaya ya. ya dapat Yang apa yang punya istri nggak apa-apa ya. ya, mungkin mungkin bisa bisa jadi Oh, begitu. yang punya istri nggak apa-apa, yang penting uang datang terus ke dia. Ya, cuman balik lagi, Heeh. pertanyaannya bakal bisa panjang nggak yang kayak gitu? Mungkin sekarang lu dapat enaknya gitu loh, dapat fasilitas mungkin mobil, kayak uang jajan lah, Mm-mm. jalan-jalan ke luar negeri. Ya pertanyaannya balik lagi, lu bakal tetap stay seperti itu terus nggak? Maksudnya lu tetap cantik terus, lu tetap body lu seksi terus, kan enggak gitu loh. Karena ada yang namanya umur. I don't think so sih. Semua orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Hmm. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada Ada masanya. Ya, itu dia maksudnya. Ya, makanya Tapi ketika lo bisa give impact, good impact ya, in positive impact, gua rasa bakal panjang. bakal panjang. Bakal panjang bisa eksis. Nah, dan menurut gua kenapa komedian itu panjang semua? Lihat Sule, Iya. Andre Taulani, Ya, Kiki Saputri, panjang semua karena mereka. dia punya impact ke orang-orang banyak. Mereka Orang-orang ngelucu. tertawa, lihat dia kan. Mereka ngelucu, orang tertawa. Bener. Impactnya bagus, hibur Impact- orang. menghibur orang. Itu tujuan mereka kan. Iya, Nah, makanya kalau komedian tuh jarang. Yang dari penyanyi aja jadi komedian. Iya, jadi makanya kayak banyak acara kayak komedi-komedi kayak gitu bagus. Bagus banget. Bikin Penyanyi dangdut jadi komedian. Oh, Pemain sinetron jadi komedian. iya banyak kayak gitu. Karena emang dengan kayak gitu kita bisa panjang. Orang banyak suka. Orang banyak suka kayak gitu. Bukan sekarang mah zaman yang bukan mau cantik-cantik, cakep-cakep doang, men. No. Zaman sekarang udah bukan zaman yang kayak gitu lagi. Zaman sekarang tuh udah zamannya you can give impact. You can give more to people gitu loh. Ketika lo bisa kasih lebih, ya kita nggak berharap bisa dibalikin lebih juga, tapi at least sudah berguna lah bagi orang lain gitu loh. Sebenarnya itu aja, sebenarnya sama aja kayak hidup, nggak ada bedanya. Sama aja. Ya, Ketik- ya kayak ya balik lagi kayak kerjaan lu di TikTok ini ya sebenarnya ya semoga aja terus berjalan lancar sih. mudah-mudahan karena prinsipal dari gua bangun perusahaan ini karena I want to give impact to a lot of people. Gua pengen orang-orang tuh yang tadinya nggak punya kesempatan untuk stand out, kita bisa bantu mereka untuk stand out gitu loh. Jadi ada beberapa lah influencer yang kita bantu, bukan influencer calon, sekarang sudah jadi lebih kurang influencer, followernya dari 200 ribuan jadi 800 ribuan, ada yang dari 700 ribuan jadi sekian juta, sampai hampir 4 juta followers. Waktu itu yang masih down-downnya mereka kita rekrut, kita ajarin, kita kembangin, terus sekarang mereka bisa make money sendiri sudah. Ada berapa ratus orang sih yang udah lu rekrut? Sekarang lebih kurang hampir 400, Wih, banyak juga ya. hampir 400. Wow, satu Indonesia itu. Satu Indonesia, tapi yang aktif, yang tadi balik lagi, pasti dari sekian banyak tuh ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Ada yang mindsetnya kebuka, ada yang belum. Yang sudah direkrut pun kadang-kadang masih banyak sekali alasan-alasan mereka untuk inilah itulah gitu loh, nggak buat konten, nggak live streaming. Nah ketika yang udah kebuka mindsetnya mereka jalankan, ya dapat impactnya gitu loh. Ada ibu-ibu single parent tinggalnya di desa, sampai di ngomongin sama tetangganya, kayaknya lu jadi Ngepet ngepet ya, Dapat kata, duit. babi ngepet ya, padahal cuma di rumah doang tuh gitu loh. Dia nggak tahu tetangga-tetangga namanya kan di daerah, di desa, Masih kolot ya. masih kolot, mindsetnya belum tahu. Oh ternyata dari sini lu bisa dapatnya lebih banyak dibandingin lu kerja yang lain gitu loh. Gampang sekarang, lu tinggal ngoceh-ngoceh di depan live streaming, tapi ya memang bener-bener dia harus kuasai produk, dia punya keahlian di satu niche, sehingga kan orang percaya. Kayaknya gue tahu deh, inisialnya TL kan. Itu salah satu. Salah satu. Itu salah satunya. Ya karena dia give impact to people gitu loh. Betul. Give impact to people bikin orang merasa terhibur. Jadi seketika ya orang lihat ya oke, bagus gitu loh. Gue percaya lah. Dan ketika mereka jadi
Gue nggak expect apa-apa. Iya. Gue nggak expect apa-apa. Gue cuma pengen ya udah lu jadi gitu loh. Gue seneng gitu loh. Gue seneng ketika ada orang-orang yang nggak punya kesempatan bisa dapat kesempatan itu, dan mereka say thanks gitu Iya. loh. Personally say thanks ke gua, dan gua ngerasa wah gila ini apa, we can give impact to a lot of people tuh, itu lebih dari uang bro, Iyalah, it's not that easy. itu lebih dari uang, Wait, air masuk tiba-tiba. itu lebih dari uang. Angkat aja dulu, Nggak apa-apa, biarin. itu jauh jauh lebih dari uang. Iyalah, sesuatu yang kita bisa kasih ke orang dengan cara yang baik, di positive vibe, pasti itu akan menjadi suatu hal yang baik lah. Nggak Ya mungkin gua nggak munafik juga, despite of that ada uangnya juga, karena nggak mungkin kan gua hidupnya tanpa uang gitu, Ya, pasti itu tetap butuh uang. makanya gue tanya pertama kali kan, kita nggak usah munafik lah. Kita Makanya nggak munafik. makanya how you can monetize segala macam, yaitu ya balik lagi itu Semuanya tuh kalau dari apa namanya, bisnis modelnya, sustainable-nya tuh enak banget, uangnya ada, dan juga ada sisi moralnya juga gitu loh. Gue suka yang seperti itu, karena terus terang ketika kita bisa punya target yang bagus in positive way, in a good way, uang tuh akan datang dengan sendirinya. pasti. Ya pasti kalau kita ketika mau berbisnis pasti kita lihat kan ini bisnisnya ada uangnya apa enggak sih gitu Iya. loh. Tapi kan kita lihat, oh ini ternyata dari sisi prinsipalnya tuh kita bisa bantu orang banyak gitu loh. Iya. Jadi apapun halangannya, maju terus aja, Iya. maju aja terus. Walaupun ngebakar aja terus nggak apa-apa. Tapi at least at the end of the time it will make money, pasti. Gue Ya. percaya itu. Ya karena emang dari awal lu mikirnya lu bantu orang. Tapi Ya, lu dapat karena itu. uang, lu bantu orang, lu dapat uang. Nah, itu kan positive vibe. Ya positif, in a positive way. Hmm. Kalau kita cuman dagang, bisnis, itu juga dapat uang, tapi kan jual beli Iya, jual beda beli lah doang ya. kan. Beda lah ya. Ya, kalau ini kan kita bisa lebih apa ya, accelerate, lebih improve people gitu loh. Gue suka itu, karena Indonesia nih potensinya masih banyak banget. Yang tadi gue bilang Cina setengah mampus mereka mau jadi influencer. Iyalah. Di sini ya Still gampang gitu loh, satu klik easy doang. lah. Still easy lah Indonesia. Karena mindsetnya kan belum sampai kayak Cina ya. Kita masih ketinggalan jauh tahu dari Cina. Jauh banget. Fun fact di Cina itu ya, orang-orang Cina tuh kan pintar, Hmm. oke? Terus mereka kalau beli barang, mereka tuh lebih pintar dibanding penjualnya. Harusnya. Enggak. Di Mereka, Cina, ya, di mereka, Cina tuh mereka lebih tahu kayak ini pembeli, brand apa. iya pembeli itu lebih jago dibanding penjual. I see. Pembeli lebih jago dibanding penjual. Coba lu kalau di Indonesia ketemu begitu, gak bakal laku barang lu. Ih, gawat itu. Lu tanyain ini barang apa gitu loh sama si pembeli. Oh ini barang begini, ini bisa gini nggak? Bisa gini nggak? Terus kalau gue beginiin bisa nggak? Penjualnya nggak bisa jawab, nggak jadi beli dia. Di Cina, saking pintar-pintarnya kak, ya karena memang negara sudah maju, nggak kayak di Indonesia. Indonesia kan masih negara berkembang, Berkembang kita Mas. ya masih enak. Jadi kalau misalnya orang nanya beli barang, ini bisa gini, udah. Harga berapa? Bahannya apa? Udah selesai. Oke, gue beli. Kalau di Cina enggak, orang-orangnya kritis banget. Makanya di Cina TikTok tuh berkembang banget. Karena it's a new model of selling something. Kalau di Indonesia kan mungkin masih jualan lu ngelihat dari gambar, terus dari apa namanya, orang kasih reputasi, kasih apa namanya, komen ketika sudah beli, ulasan, kasih ulasan. Cuman biasanya dari situ doang kan, oh ya ada dikasih foto barangnya bagus segala macam, udah habis itu orang beli. Kalau di Cina tuh it's not easy to make people believe in something gitu loh. Nggak gampang untuk buat orang percaya kepada satu barang atau seseorang. Mereka pengen lihatnya lebih detail. Makanya kalau di Cina live streaming shopping itu lebih banyak orang beli dibandingkan yang di tempat marketplace biasa. Gua waktu masih di Korea waktu itu ya. Banyak orang Cina datang ke Korea waktu itu. Jadi di Korea itu ada pusat perbelanjaan baju namanya Dongdaemun Market.
Itu baju semua itu banyak. Ya, gua pernah ke sana. Ya, jadi Yang mereka tuh kayak gimana ya? Mereka pakai pakai handphone mereka ikat kayak sesuatu biar handphonenya tuh nggak goyang di sini. Mereka live streaming men, jualan. Iya, Mereka jualan, mereka tunjukin, mau baju ini nggak? Pindahin arah kameranya. Ini baju segini, yang mau langsung klik sekarang, yang mau tulis alamat segala macam. Ditransfer sekarang, dibeli sama dia. Nanti dia bawa ke Cina, dikirim lah ke orang itu. Wah gila. Men. iya. Jadi memang lebih trustworthy. Iya makanya kayak gue tuh kaget banget. Orang Cina tuh segini banget loh kerja sampai mereka tuh live streaming sambil jalan. Ya, segila itu mereka kerja. Gila. Karena Gue sih di Cina lebih ketat, bro. ya karena balik lagi ya kalau Indonesia para konten kreator, selebgram ya mereka pengen sukses sih sebenarnya harus ikutin cara Cina sih. Gue pengen nanya nih, pertanyaan terakhir nih. Omset terbesar yang pernah lu dapat berapa? Dari penjualan bisnis yang di perusahaan lo. Kan lu kan gini kan, lu kan misalnya produk datang nih, datang ke lu kan masih share semua ke influencer atau KOL lah kita bisa ngomong. Kalau omset perusahaan terbesar sih kayaknya nggak gede-gede banget, tapi perusahaan-perusahaan lain omsetnya gede, iya. Jadi kita banyak ngebantuin brand-brand lain, produk-produk lain untuk dapetin omset kan dari Oh ya, dari kreator. berarti anggap aja gini, dari hasil penjualan misalnya Seluruh seluruh perusahaan produk yang datang ke lu, uh, berapa yang lu dapat paling gede? paling gede itu sekitar 1 bulan ya. 1 bulan kita hitung. Ini bukan omset gua ya, omset Ya, perusahaan itu. Ya. Lebih kurang ada mungkin 5 miliaran sampai 6 miliaran. Oh, lumayan ya. Ya. Dan itu banyak ngebantu kreator-kreator itu buat berkembang. Jadi kan mereka kan dapat komisi dari situ. Dapat komisi. Iya. Itu is a good way loh. Kita bantu mereka loh. Iya, jadi enak sekarang dengan adanya platform seperti ini, mereka antara kreator, produk, brand dapat kemudahan semua. Makanya gue lihat sustainable banget. Iya, makanya. Banyak dapat kemudahan dalam arti mereka dapat mempromosikan produk tanpa perlu punya barang tersebut. Lu coba pikir deh, kalau misal lu jualan nih, lu harus nyiapin barangnya. Iya. Harus keluar modal kan? Harus stok barangnya lah Harus di stok gudang. barang. Di gudang. Oke. Sekarang sudah stok barang, terus kalau tuh barang nggak laku, mati dong modal lu. Modalnya hilang. Modal hilang dong. Bukan hilang lah, jadi masih jadi bentuk barang kan? Barang tapi mati barang. Ya, Nggak bisa dipakai. sebagian, nggak semuanya. Artinya lu harus nambah modal lagi kan? Betul. Nah, terus itu satu, kedua. Nah, yang ketiga, sudah itu lu kalau misalnya barang lu kejual banyak nih, in case misalnya lu banyak kejual barangnya, lu harus ngirim barang itu, lu harus packing. Yang kerjain siapa? Karyawan. Nggak mungkin lu sendirian, pasti lu akan hire karyawan untuk kerjain hal tersebut. Lu harus keluarin lagi modal buat bayar karyawan. Itu yang ketiga. Yang keempat, lu sudah keluarin karyawan, keluarin modal, resiko lagi nanggung. Resiko apa? Lu ketika kirim barang, nyampe di situ rusak lah, COD kagak jadi terima lah, nggak dibayar, terus barang tuh nggak balik lagi ke lu, hilang di ekspedisi atau apalah tuh, hilang di logistik. Kan resikonya banyak. Sekarang kalau misalnya lu jadi kreator, lu cuma ngepromosiin, lu dapat omset dari situ, lu dapat komisi, dan komisinya tuh nggak semuanya gede, ada yang gede ada yang kecil, tapi konsistensi lu yang bakal terbayar gitu loh, tanpa lu perlu nanggung resiko-risiko tersebut. Enak banget kan sekarang jadi kreator. Iyalah, berarti itu lu profit semua. Si para kreator ini mereka nggak usah mikirin stok barang, mereka nggak usah mikirin how to deliver this item. Yang mereka pikirin tuh hanya buat konten, live streaming gitu ya. Iya, pasarin ya. Pasarin doang gitu loh. Masarin lu dapet semua kemudahan itu dan lu dapet profit dari situ. Enak banget. Lu tau nggak ada satu konten kreator omsetnya 1 bulan 11 M bro. Gila cuy. Dia dapat bonus, komisi dapat, bonus dapat, dikasih mobil lagi sama brandnya. Harusnya si konten kreator tuh bayar orang itu. Berarti sebenarnya kayak kerjaan lu kayak gini. Harusnya konten kreator tuh kalau lu mau pasarin barang tuh lu harus bayar kan? Iya, harus bayar lu harusnya kan? Seharusnya konten kreator, cuman kan nggak bisa di Indonesia. Kita
Makanya tadi basic latar belakang bisnis gua itu pengen bantu orang. Ya udah gitu loh. Prinsipalnya begitu, ya udah, bantu aja. At least at the end of the day mereka pasti pasti gue bilang, gue jamin 100% pasti pasti bakalan jadi content creator asalkan mereka punya Iya. punya konsistensi, punya persistence, punya will, keinginan yang benar-benar kuat, sungguh-sungguh pengen jadi content creator. Dari situ lu baru bisa monetize, dari situ lu baru bisa sukses. Gua bukan ngada-ngada ngomongnya, gua udah lihat semuanya di mata kepala gua sendiri, yang dimana mereka dapat sekian ratus juta per bulan tanpa perlu repot-repot kayak gitu. Ini bukan iklan MLM, tapi this is true story gitu loh. Kalau lu jadi endorse Instagram gitu kan, lu cuma dapat endorsean doang. Iya. Tapi ya udah, just mati di situ doang, selesai. Selesai kan? Anggap aja contoh lah, satu produk dibayar 5 juta, anggap aja gitu. Ya Ya, udah, lu selesai. endorse kan, lu kasih tahu nih barang review bagus segala macam, udah selesai situ Selesai. kan. Belinya kemana? Ya belinya tetap Ke ke toko-toko atau toko-toko ke yang ya, punya produk yang kan? punya produk. Yang untung kan yang punya produk Yang doang, punya produk doang. ya enggak? Karena yang punya produk sudah keluarin biaya. Hmm. Tapi kalau ini, lu jadi content creator, lu dapat berbagai macam benefit. Lu bisa dikenal sebagai influencer yang punya kemampuan di situ, kemampuan untuk influence people, misalnya di bidang beauty misalnya, ya lu punya kemampuan di situ, pamor lu naik, branding lu naik, Lu makin terkenal, makin terkenal. Terus lu dapat komisi, dapat komisi. Ya which is gede. ya. Kalau- Dapat portofolio, Iya, portofolio juga. which is gede, which is itu investasi kan, Iya, investasi jangka panjang sih. jangka panjang. Lu dapat apalagi bonus-bonus dan sebagainya. Banyak ya ternyata ya. Banyak, makanya kadang konten-konten kreator, calon konten kreator tuh nggak ngelihat sampai ke sana, nggak kebuka mindsetnya sampai ke sana. Mereka terlalu banyak makan mie instan sih. Ya balik lagi soal perut, ya perut mereka butuhnya sekarang, hari ini gua harus makan gitu loh. Balik lagi ke sana. That's why kita kasih kemudahan buat mereka. Kalau misalnya mereka masuk ke MCN, kita kasih mereka kemudahan supaya lu bisa berkembang dulu lah. Jangan sampai lu kayak Jackie Chan cuma dapat makan doang jadi stuntman dibanting-banting. Iya. Karena kan kita tahu setiap orang pasti punya keperluannya masing-masing Oh, kan. berarti sekarang lu mengategorikan ini bisnis lu di MCN ya? Ya, MCN tuh apa tuh? Singkatan dari apa tuh? MCN itu multi channel network. Sebenarnya kalau orang Indonesia taunya tuh MCN tuh kayak YouTube doang kan. Iya. YouTube lu gabung sama MCN nanti dibantuin apa namanya, bikin YouTube-nya segala macem lah. Sebenarnya MCN itu lebih besar lagi dari situ. MCN itu tadi tugasnya, jobnya tuh akselerasi, maintain, mengembangin. Pokoknya dari A sampai Z kerjaan MCN tuh banyak banget. Jadi kalau konten kreator join MCN bener-bener lah gitu loh. Maksudnya bener-bener apa, produce lah gitu loh. Bener-bener lu kerjain hal-hal yang disuruh sama, bukan hal-hal yang disuruh. Jadi lu dikasih tugas, dikasih kemudahan, ya jalanin lah sampai jadi. Pasti jadi. 100% gue berani jamin pasti jadi. Bagus dong. Asal dia konsisten. Ya di mana-mana kalau konsisten mah ya pasti jadi dong. Ya tadi kadang-kadang banyak alasan. MCN itu tuh udah lu dikasih ide, lu bikin konten yang paling susah apa? Ide, Ide sebenarnya kreatif. ide kreatif sama apa? Tim. Lu kalau bikin sendiri konten sama kalau ada tim pasti beda hasilnya. Pasti beda. Nah ini di profit semuanya tuh dari MCN tuh. Lu masuk MCN tuh lu di profit semuanya. Lu dikasih ide, dikasih tim, dikasih peralatan. Lu mau podcast misalnya kayak gini nih, mau podcast. Disiapin. Lu nggak ada peralatan, ini podcast udah berapa tuh? Podcast kayak gini, ini berapa juta? Anggaplah satu Ya, tempat nggak usah sebut harga dah. Anggap aja udah disiapin dah. ada disiapin Udah semua. disiapin semua. Lu tinggal datang bawa badan, udah. Sering-sering bikin konten, pasti jadi Pastilah. 1000%. Ya makanya balik lagi ya itu, mereka kaum rebahan zaman sekarang masih doyanin yang instan, tapi ya gua harap lama kelamaan pikiran mereka berubah sih. Pasti Ya dengan akan kebuka. Ya kayak dengan adanya perusahaan lo yang notabene juga sebagai TikTok official partner, Oh, ya. which is TikTok juga nge-provide everything kan biar bisa, ya dia TikTok pasti juga mau mereka naik dong. Pasti. Penjualan naik di dalam TikTok kan itu bisa buat TikTok untung juga, betul Untuk kan? platformnya juga untung Platformnya kan, untung, semuanya kayak gitu. diuntungkan di sini.
Jadi win-win solution kan. Nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi makanya. Nggak ada yang rugi, kalau gue lihat nggak ada yang rugi. Iya. Nah makanya ya semoga ya nonton ini ya mereka makin ini bisa kebuka nih. Kebuka lah jalan Ya pikirannya. jalan pikirannya yang mereka pikir dulu mau instan, mungkin yang mereka lagi jualan juga mereka, oh ya udah ya, kayaknya jalan gua salah deh, mungkin gue bisa kesini kayak gitu loh. Ya gue juga bisa berharap kayak gitu. Ya, Ya tapi ya semoga sukses buat perusahaan lu lah Ricky. sip, Yap. mantap. Thank you udah datang, thank you udah ngobrol. Sama-sama. Nanti ngobrol lagi. Yes. Ya, oke, thank you. See you. Bye-bye.